Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Abdillah dari kelas 11 Kimia Industri 2 akan mempresentasikan PKR Kabisatama yang menjelaskan tentang masa depan. Siapkah dirimu untuk menghadapi masa depan? Untuk menghadapi masa depan kita harus mempunyai dua kemampuan, yaitu hard skill dan soft skill. Pengertian dari hard skill itu sendiri adalah keterampilan yang sifatnya langsung terlihat dan bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, yaitu contohnya itu seperti pengetahuan. Pengetahuan itu ada banyak macamnya, seperti pengetahuan sosial dan pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum yang bisa terlihat adalah contohnya dengan pelajaran sekolah, yaitu kayak matematika yang semulanya kita tidak mengetahui dasar-dasar matematika. Apabila kita tingkatkan dan melalui pembelajaran yang signifikan kita akan mengerti pelajaran matematika tersebut. Dan selanjutnya adalah pengertian soft skill. Soft skill adalah kemampuan teknis yang secara alami ada pada diri seseorang, yaitu komunikasi dan lain sebagainya. Kemampuan teknis itu secara alami ada dalam diri seseorang, yaitu tidak seperti pengetahuan, tapi kayak komunikasi, terus bisa membenarkan suatu alat tertentu, kayak dinamakan bakat lah istilahnya. Lanjut, pembagian soft skill itu sendiri ada banyak macamnya, yaitu yang pertama adalah komunikasi, yaitu interaksi. Pengertian dari komunikasi yaitu interaksi sama manusia atau makhluk hidup. Kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan komunikasi, bagaimana caranya untuk meningkatkan komunikasi kita terhadap kepada orang lain, terus bagaimana penyampaian komunikasi itu terlihat baik dan tertata dengan rapi dengan seseorang. Yaitu untuk meningkatkan komunikasi kita harus berlatih, yaitu dengan berbicara. Contohnya berbicara dengan cermin, berbicara dengan teman dekat. Apabila kita mempunyai teman dekat yang sudah lama, kita bisa sharing gitu, dan rasanya kita bisa percaya diri lah gitu. Terus pembagian yang soft skill yang kedua adalah kerjasama yaitu kegiatan yang melibatkan dengan semua anggota agar tercapainya sebuah tujuan. Apabila tidak ada kerjasama, maka tujuan yang kita impikan tidak akan tercapai. Kerjasama itu sendiri penting dalam sebuah anggota, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Apabila dan biasanya kalau kita mempunyai anggota dan kita mempunyai tugas masing-masing, jadikan itu tugas masing-masing itu dibagikan kepada orang yang lebih bisa menangani masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adaptasi yaitu perilaku yang menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru atau keadaan yang tidak terduga. Nah, adaptasi itu apabila kita seumpamanya kita pindah rumah, nah kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di rumah baru tersebut. Kita tidak boleh membawa kondisi lingkungan rumah yang sebelumnya menjadi kepada kondisi rumah yang baru. Karena itu kita harus beradaptasi. Seumpamanya kalau rumah kita yang dulu adalah panas dan rumah kita yang baru adalah dingin, ya kita harus beradaptasi dengan kepada lingkungan yang baru tersebut. Kita harus
apabila kan cuacanya dingin kita harus mengenakan jaket. Nah, terus yang pembagian soft skill yang keempat adalah problem solving, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah setelah mengetahui solusinya. Nah, kemampuan ini adalah kita harus mengetahui akar masalahnya itu apa. Setelah itu kita harus mengetahui solusinya, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Nah, yang kelima adalah manajemen. Manajemen itu adalah seseorang yang dapat, bukan seseorang ya, kayak sifat seseorang yang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau secara kelompok. Nah, manajemen itu bisa artinya itu dapat manage waktu dan mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun anggota kelompoknya. Ya kita harus mempunyai sifat manajemen agar kita dapat mengatur segala sesuatu dan memanage waktu agar tugas-tugas yang kita kerjakan bisa selesai tepat waktu, begitu. Yang keenam adalah networking, yaitu kemampuan untuk memperluas koneksi dan relasi terhadap seseorang yang akan memberikan manfaat dan keuntungan. Networking yaitu yang bisa dikatakan koneksi. Koneksi yaitu apabila kita mempunyai teman dan teman itu saling menguntungkan terhadap kita. Maksudnya kita membuka usaha, kita tidak bisa apabila tidak mempunyai koneksi. Kita harus mempunyai koneksi kepada teman yang lain supaya mereka bisa mempromosikan dagangan kita kepada orang lain. Nah, itu gunanya networking. Nah, yang ketujuh adalah leadership, yaitu sikap memimpin suatu kelompok dan dapat mengemban tugas serta bertanggung jawab dengan baik. Leadership ini harus tertanam dalam diri seseorang, semua orang bahkan. Karena kita tidak selalu untuk memimpin suatu kelompok, tetapi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi masalah yang akan datang terhadap kita, dan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah tersebut tanpa bantuan orang lain. Nah, ini yang paling penting adalah bertanggung jawab dengan baik. Apabila kita mempunyai tugas tapi kita tidak bertanggung jawab dengan baik, maka tugas tersebut tidak akan selesai dan tujuan anggota kita yang semulanya kita impikan menjadi tidak akan tercapai gitu. Dan yang selanjutnya adalah positif dan percaya diri, yaitu merasa yakin terhadap apa yang dia kerjakan. Apabila kamu mempunyai kemampuan bakat, atau apabila kamu bisa mengemban suatu tugas dan itu dipercayakan pada kamu dan kamu itu menguasai bidang tersebut, maka kamu harus percaya diri. Tidak boleh kita menyia-nyiakan kepercayaan orang lain kepada kita. Dan positif itu kita harus positif menghadapi masalah tersebut. Apabila kita harus berpikir positif lah, berpikir baik. Apabila kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, ya tidak apa-apa, kita harus meminta bantuan kepada orang lain. Dan yang ke-9 adalah mampu bekerja di bawah tekanan, yaitu mengalami pekerjaan yang banyak dan akan mendapat banyak problem. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mampu bekerja di bawah tekanan, yaitu apabila kamu bekerja di pabrik selama 8 jam, tetapi setelah 8 jam itu kamu dituntut lagi untuk istilahnya itu kerja lembur 3 jam. Ya, kamu harus mampu untuk bekerja lagi selama 3 jam, mau tidak mau. Dan problem itu, masalah itu dan problem itu
setiap saat akan mendatangi kita tanpa memandang waktu. Nah, itu. Dan yang ke-10 adalah etika atau attitude, adalah sikap kita yang akan mempengaruhi penilaian orang terhadap kita. Nah, etika ini penting terhadap untuk kita sendiri, karena sikap kita dan perilaku kita yang akan mencerminkan bagaimana kita terhadap di mata orang lain. Karena etika itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini, karena banyak anak muda yang tidak mempunyai attitude atau etika kepada orang yang lebih tua, atau istilahnya sering merendahkan orang tua gitu. Nah, demikian presentasi saya dari PT Reka Visitama. Saya Muhammad Reza Abdillah mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan kata saya yang tidak mengenakan hati ibu guru atau pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.